Shalom umat Tuhan yang on-site maupun online dimanapun berada. Selamat Paskah. Yesus telah bangkit. Yang percaya tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya kebangkitan Kristus bukan merupakan sebuah hal yang perlu diperingati saja. Tetapi selayaknya kebangkitan Kristus itu mendatangkan perubahan demi perubahan dalam kehidupan kita. Amin saudara. Dan saya percaya ketika kita menyadari bahwa Tuhan hadir bersama dengan kita karena Dia hidup, maka perjalanan iman kita bukan lagi perjalanan iman yang biasa-biasa, tetapi Tuhan mau membawa kita ke dalam rancangan yang luar biasa. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini tema khotbahnya adalah berubah. Sama-sama katakan, berubah. Satu kata saja, saudara ya kan? Ya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat bersama-sama peristiwa kebangkitan itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang kuasa Tuhan tidak bisa dibelenggu oleh kematian dan dosa manusia. Dosa manusia bisa diselesaikan dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, semua penyakit ada vaksinnya, tetapi dosa tidak ada vaksinnya sampai hari ini. Saudara mau pergi kemanapun, enggak ada vaksin dosa. Ketika berbuat dosa, tidak ada vaksin, sudah bisa beli berapapun, enggak bisa. Amin. Ketika orang sudah terpapar dengan perbuatan dosanya, maka tidak ada vaksin yang bisa menyembuhkan. Selain Kristus Yesus Tuhan yang telah bangkit dari kematian. Wah, luar biasa sekali berita ini saudara. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan saya pernah mungkin bawa di sini saudara tentang sebuah tempat Westminster Abbey. Abbey ya saudara ya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, ini adalah biara dari Ordo Benediktin yang didirikan tahun 960, cukup lama ya. Ada yang lahir pada tahun itu? Enggak ada saudara ya kan, pasti enggak ada ya. Bangunan ini didirikan kembali pada tahun 1245 saudara. Ya 1245 rupanya karena perang diruntuhkan kemudian dibangun kembali ya, orang masih ingat replika atau desainnya dibangun kembali saudara. Nah tahukah saudara ini adalah sebuah gereja tetapi di dalamnya kuburan semua. Siapa yang dikubur di situ? 17 raja dan 1 ratu dari Inggris, kerajaan Britania Raya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, raja-raja itu adalah raja-raja yang melintasi masa kejayaan Inggris di dalam pemerintahan dan juga penjajahannya ke bangsa-bangsa lain. Tetapi ternyata saudara yang kasih dalam Tuhan, 17 raja dan 1 ratu yang dikuburkan di situ tidak pernah bangkit setelah kematian mereka. Walaupun track record mereka, reputasi mereka begitu luar biasa. Digambarkan dengan patung ataupun replika dari apa yang digambarkan di situ saudara. Bagaimana mereka penuh kuasa, penuh otoritas, dikagumi dan punya kekuasaan yang luar biasa. Tetapi satu pun tidak ada yang bangkit kembali. Nah saudara, ada gembala sidang di sana? Ada. Ya, ada ibadah minggu? Ada. Tapi saya nggak tahu online apa onsite, saudara ya kan? Yang pasti tetap onsite di sana ya, ada beberapa orang yang ikut. Nama gerejanya apa? Living Church. Ya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat bahwa tidak ada satupun yang bisa bangkit. Walaupun dia waktu masa hidupnya dia penuh dengan kuasa. Dia memiliki kekayaan, dia memiliki kemasyuran yang luar biasa. Tapi ketika kematian menjelang, tidak dibangkitkan. Tetapi hari ini kita memperingati Yesus yang mati di kayu salib. Dan pada hari ketiga dia bangkit. Faktanya kuburnya kosong. Amin saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya ketika kita memahami akan hal ini, setiap kali merayakan kebangkitan Kristus, iman kita semakin berkobar. Amin saudara. Tidak semakin mengkerut. Tahu mengkerut? Artinya menyusut. Artinya apalagi mengecil. Bukan jadi maximize tapi minimize. Bahaya sekali orang Kristen sudah lama ikut Tuhan tapi imannya minimize. Tahu saudara? Minimize. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa memahami akan hal ini, kita perlu mengerti bahwa kebangkitan Kristus itu seharusnya memberikan gairah bagi kita untuk apa? Untuk berjalan bersama dengan Tuhan yang hidup itu. Wah. Ya, mari kita akan lihat bersama-sama, saudara. Dalam kebenaran firman Tuhan kita baca ini peristiwa pada pagi hari ketiga, saudara.
wanita-wanita yang biasa mengikuti pelayanan Yesus menyiapkan rempah-rempah untuk datang ke kubur Yesus menjadi sebuah tradisi pada saat itu untuk membalsami dan memberikan rempah-rempah, saudara ya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, pada saat mereka sampai ke kubur itu, saudara, lalu mereka melihat batu itu sudah terguling, sudah terbuka. Ya. Lalu mereka bertanya, siapa yang menggulingkannya? Dan di situ tidak ada orang sama sekali. Tetapi ketika mereka masuk, mereka bertemu dengan siapa? Dengan dua malaikat. Ya, pada saat itu. Nah, ini perkataan malaikat itu. Ya, kita baca sama-sama. 2, 3. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Perhatikan baik-baik. Ada dua hal yang perlu kita pahami di sini. Sama seperti yang dikatakannya. Berarti sebelum peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus, Yesus sudah berbicara tentang ini. Katakan amin. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika Yesus berbicara, mereka tidak begitu memperhatikan. Ya. Hal yang kedua adalah faktanya apa yang dikatakan terjadi. Nanti kita akan lebih dalam lagi membahasnya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita memahami akan peristiwa ini, saya percaya maka hidup kita pasti akan mengalami perubahan. Iman kita juga pasti akan mengalami perubahan. Iman tidak lagi berpatok kepada kalau saya diberkati maka saya bertumbuh dalam iman. Bukan hanya masalah itu. Kalau saya sembuh berarti Tuhan itu ada. Bukan masalah itu saja. Tetapi saya katakan berbicara dalam iman, berbicara dalam perjalanan iman. Bukan hanya berpatokan dari apa yang mampu saudara lihat dan rasakan. Tetapi berbicara tentang apa yang Yesus katakan buat hidup kita. Amin. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, berbahaya sekali kalau kita beriman kepada Kristus hanya secara transaksional. Tahu transaksi, saudara? Ada yang membeli, ada yang menjual. Amin. Kalau ada berkat, baru ada percaya. Kalau ada kesembuhan, baru percaya. Kalau ada mujizat, baru percaya. Memang saya katakan kepada saudara, banyak mujizat yang dilakukan di dalam perjalanan Yesus tujuannya adalah untuk menarik perhatian orang dari pergumulan permasalahan hidup yang berat kepada Tuhan yang sanggup menjawab. Tetapi ketika mereka berjalan bersama dengan Tuhan, iman mereka jangan lagi berpatokan kepada apa yang mampu Tuhan buat saja, tetapi kepada sifat-sifat dan firman-Nya yang menjamin hidup kita. Ini iman yang sehat. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, perubahan apa sajakah yang terjadi ketika Kristus bangkit? Yang pertama, kita akan lihat bersama-sama. Dari abai menjadi percaya. Amin, saudara. Ya. Kenapa firman Tuhannya berkata begini? Ini Yohanes menulis dalam versi Yohanes, yaitu yang terjadi pada saat kebangkitan juga. Kemudian sudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya, apa saudara? Bahwa hal itu telah dikatakannya. Amin. Ya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci. Kitab suci pada saat itu apa? Kitab Taurat dan kitab para nabi. Berarti apa? Kebangkitan Kristus sudah dicatat jauh sebelum peristiwa itu terjadi. Amin. Bukan hanya dari perkataan Yesus. Dari mereka percayalah mereka akan kitab suci. Kitab suci pada saat itu kitab hukum apa? Kitab Taurat, 5 kitab Musa dan kitab para nabi sudah berbicara tentang kebangkitan Kristus. Jadi jauh sebelum peristiwa itu terjadi. Sudah dinyatakan, sudah dikatakan di dalam firman Tuhan. Siapa yang bisa menggugat hal ini, saudara? Walaupun ada isu yang disampaikan, mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Enggak mungkin. Saudara. Kemudian juga para wanita salah masuk komplek kuburannya. Ada isu seperti itu. Sehingga apa? Yang kosong itu bukan kubur Yesus, begitu. Ini memang orang sengaja dibayar untuk saudara, untuk menyebarkan, memviralkan hoax tersebut. Nah, saudara, tetapi kalau kita bisa melihat bahwa ternyata kitab suci jauh sebelum peristiwa itu terjadi sudah mengatakannya demikian.
Ada rentang waktu ratusan bahkan ribuan tahun peristiwa itu belum terjadi. Sudah dikatakan akan terjadi kebangkitan. Wah, luar biasa sekali saudara ya kan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat ya. Kalau di sini kita bisa menemukan bahwa kalau saudara lihat di dalam handout saudara, saya menulis lebih dari 500 orang yang menyaksikan kebangkitan Kristus. Kalau kita lihat begini saudara, rentang waktunya nih ya. Kalau dalam bahasa supaya kelihatan lebih pintar gitu, saudara, kita bahasa terminologi saudara ya kan, supaya kelihatan lebih cerdas ya. Terminologi Perjanjian Lama, Tuhan sudah bicara, Bapa sudah berbicara tentang kebangkitan Yesus. Waktu Yesus berada di muka bumi ini, dia bicara ditulis dalam Injil Matius 6 kali. Yesus ngomong, anak manusia akan mengalami penderitaan, akan mati dan pada hari ketiga akan bangkit. Dan mendahului kamu kemana? Galilea. Tepi danau Galilea. Amin, saudara sering baca Alkitab dan saudara menemukan hal itu, amin, berulang-ulang. Matius saja mencatat 6 kali. Dan pada saat Yesus bangkit, saudara, ada lebih dari 500 orang yang melihat dan menyaksikan kebangkitan, Yesus sudah bangkit itu. Pertama-tama adalah perempuan yang datang ke kubur itu, ke komplek taman makam itu saudara. Dia datang dan bertemu dengan Yesus. Kemudian para murid. Terus para murid 10 orang. Kan Yudas sudah memilih jalannya sendiri, saudara ya kan. 10 orang tanpa Thomas. 11 orang bersama Thomas. Kemudian dia bertemu lagi dengan banyak orang yang lain. Bahkan terakhir yang bertemu rasul yang luar biasa adalah Rasul Paulus. Ketika dia menuju perjalanan ke Damsyik mau menganiaya jemaat. Yang terjadi apa? Dia bertemu dengan Yesus. Jadi kebangkitan Kristus tidak pernah bisa diragukan. Yang setuju katakan amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari belajar kita untuk percaya kepada apa yang dikatakannya. Karena apa? Karena apa yang dikatakannya itu ya dan amin. Ketika dia berbicara tentang dirinya, ketika dia berbicara tentang apa yang akan terjadi, itu perkataan dapat dipercaya. Nah, mari kita lihat. Silakan tampilkan lagi. Beda dengan ini saudara. Ini adalah seorang yang bertahun-tahun mengaku dirinya sebagai Yesus. Ini di Kenya ya, namanya Eliu Simiyu. Ya. Dia bertahun-tahun mengaku dirinya Yesus kemana-mana, dia bilang saya ini adalah Yesus. Ya. Nah rupanya saudara yang selamat Tuhan entah kapan ya, penduduk kota itu bosan dengar omongannya dia nih. Oke kalau kamu Yesus, dicari saudara untuk disalibkan. Kabur dia. Karena Alkitab kan berkata, kalau Yesus disalibkan, pada hari ketiga dia akan bangkit. Kita salibkan Eliu. Hari ketiga bangkit apa enggak? Dikejar, diuber, dicari saudara. Dia kabur ke kantor polisi. Makanya jangan coba-coba ngaku seperti apa Yesus saudara. Serupa dengan Yesus dalam hal sifatnya. Amin saudara. Jangan ngaku-ngaku jadi Yesus. Nanti dicari gembala saudara, mau ngapain? Disalibkan. Ya. Nah, saudara mari kita akan lihat bersama-sama. Kalau kita bisa memahami di sini saudara, artinya apa? Artinya kebangkitan Kristus itu menjadi sebuah hal yang sangat penting untuk dipercayai. Karena apa? Karena ketika dia bangkit, maka seluruh perkataannya itu dianggap valid. Karena apa? Karena dengan kematian dia saja dia sudah mengalahkan maut dan dia bangkit dari segala sesuatu itu saudara. Berarti apa yang dia katakan itu ya dan amin. Seringkali kita mulai ngambang saudara ya kan. Ketika kita menghadapi kenyataan hidup. Kita bisa percaya perkataan Yesus atau tidak. Saya mau katakan pada saudara. Sebesar apapun yang saudara hadapi dalam pergumulan hidup. Perkataan Yesus tidak pernah berubah. Amin. Kalau dia percaya, kalau dia berkata, aku akan mendampingi engkau, aku akan menyertai engkau, aku akan ada bersama dengan engkau. Maka dia ada bersama dengan kita. Ya. Faktanya apa? Dia sudah bangkit dari kematian. Ya.
Firman Tuhan berkata begini, 2 atau 3 orang saksi suatu perkara akan dianggap sah. Yang menyaksikan 500 orang lebih. Lalu dibikinlah isu-isu yang luar biasa. Wah, itu mayat Yesus diambil sama Pontius Pilatus lah, kemudian disembunyikan atau mungkin diambil sama orang-orang Farisi. Mana mungkin mereka bisa mengambil jenazah itu, Saudara? Karena itu masuk pada hari Sabat, sebentar lagi Paskah. Gak bisa seperti itu. Ya. Nah, Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita belajar. Bukan hanya melihat bukti baru percaya. Belajarlah apa yang dia katakan, kita pegang, kita percayai. Karena iya dan amin. Buktinya apa, Pak? Dia telah bangkit dari kematian. Amin. Nah, Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat bagian yang kedua, Saudara, dari apa saja yang bisa menjadi berubah. Yang kedua adalah ketika mereka mengetahui bahwa Yesus bangkit, tadinya mereka berduka luar biasa, tadinya mereka sedih banget, Saudara ya. Tadinya mereka rasanya wah udah gak punya pengharapan lagi. Kita mengikuti guru, ternyata guru yang salah, dia mati juga sama seperti guru yang lain. Kita mengikuti orang yang mengajar luar biasa, membangkitkan orang mati, kasih makan orang banyak, kemudian juga menyembuhkan orang sakit, bahkan orang kusta saja bisa sembuh. Bahkan sekali sembuh ada yang 10 orang kusta sembuh. Tapi ternyata dia mati, dia disalibkan. Nah, Saudara yang kasih dalam Tuhan, mereka berduka. Mereka mengalami duka cita yang luar biasa. Bahkan pada saat itu mereka mungkin mulai kehilangan pengharapan. Ya, karena apa? Nah, makanya Saudara ya, ketika Yesus berbicara, ingat baik-baik. Ketika Saudara baca Alkitab, Saudara nggak ngerti, baca aja terus Alkitab. Amin. Ya, jangan Saudara berhenti, karena nggak ngerti, Pak. Udah berapa lama berhenti? 5 tahun, Pak. Itu kelamaan. Itu namanya terminal, Saudara, kalau orang kuliah. Ya, terminal kelamaan juga di DO. Setuju yang pernah terminal? Ya. Iya kan? Nah, Saudara perhatikan ketika kita baca Alkitab, baca aja dulu. Karena seringkali pengertian kita dapatkan mungkin butuh waktu. Atau butuh orang yang menyampaikan sesuatu kepada kita sehingga kita bisa mendapat pencerahan. Atau melalui peristiwa. Ini kan peristiwa nih, setuju Saudara ya? Yesus tiba-tiba enggak ngajar mereka tapi Yesus bangkit. Udah itu peristiwanya. Baru mereka percaya akan apa yang dikatakan oleh kitab suci. Kenapa mereka percaya akan apa yang dikatakan oleh kitab suci? Karena mereka belajar kitab suci. Amin. Nah kalau kosong Saudara, enggak jelas. Kitab suci nggak pernah dibaca, Alkitab nggak pernah dibaca, apa yang mau dipercayai? Amin. Setuju gak? Sehingga kita memaksakan diri untuk percaya kepada Yesus. Dasarnya apa? Nggak ngerti, ikut aja deh pokoknya. Nggak seperti itu. Pelajari firman Tuhan sehingga apa? Ketika mereka melihat bahwa kubur terbuka, bahkan pernyataan malaikat itu menegaskan bahwa Yesus telah bangkit. Dan mereka percaya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kitab suci. Lalu mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Artinya apa? Perubahan apa yang terjadi? Dari duka menjadi suka karena kebangkitan Kristus. Makanya selayaknya ibadah orang Kristen itu Saudara penuh dengan sukacita. Amin. Karena dia menyembah Tuhan yang hidup. Karena dia menyembah Tuhan yang menyatakan bahwa aku tidak dikuasai maut. Karena kita menyembah Tuhan yang berjanji, di mana aku berada, di situ kamu juga berada. Tuhan yang mana yang bisa jamin seperti itu? Amin. Tapi tadi saya lihat puji-pujian, wah semangat luar biasa. Ya. Sampai-sampai kalau nggak dipegangin Pak Iwan tadi mau lompat. Saking semangatnya gitu ya kan. Luar biasa gitu ya kan. Umur boleh nambah, angka boleh tinggi, semangat tetap luar biasa. Karena siapa? Yesus bangkit. Amin Saudara. Gitu dong. WL juga nggak sampai keringat dingin di mimbar gitu Saudara ya kan, mimpin mukanya dingin semua gitu Saudara. Enggak, bukan begitu. Karena apa? Orang yang percaya Yesus bangkit, dia penuh dengan sukacita.
Kenapa dia penuh dengan sukacita? Karena dia punya pengharapan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam Ibrani 6 ayat 19, saya tidak tuliskan di dalam slide saya. Dikatakan begini, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Artinya apa saudara? Pengharapan yang terbangun berdasarkan kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Itu adalah sauh yang kuat. Sauh itu apa? Jangkar. Apakah jangkar itu menghentikan badai? Enggak. Apakah jangkar itu menghentikan gelombang laut? Enggak. Apakah jangkar itu menghentikan angin? Enggak. Lalu apa dong manfaat jangkar? Manfaat jangkar adalah memastikan perahu yang melabuhkan jangkar itu tetap pada posisinya. Walaupun angin kencang, gelombang besar, ada badai, posisinya tetap. Artinya apa? Ketika Yesus bangkit dari kematian, Tuhan tidak meniadakan badai, angin kencang, gelombang dalam hidup kita. Tapi dia taruh jangkar dalam hidup kita, yaitu apa? Pengharapan karena Kristus telah bangkit. Sehingga apa? Jangkar itu memposisikan kita untuk tetap berada, berjalan bersama dengan Tuhan yang luar biasa itu, yang hidup itu. Amin. Jadi saya mau katakan pada saudara, orang yang percaya akan kebangkitan Kristus, pengharapannya selalu berkobar. Walaupun hidupnya diterpa badai. Pengharapannya selalu berkobar walaupun ada angin kencang. Pengharapannya selalu berkobar walaupun ada apa? Gelombang yang besar dalam hidupnya. Karena dia tahu persis, Kristus yang telah bangkit ada bersama dengan saya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Bahkan di sini dikatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Kemarin waktu Jumat Agung, Pastor Herbert berbicara tentang tabir Bait Allah terbelah dua secara diagonal, bukan terbelah dari atas ke bawah, tapi terbelah secara diagonal seperti itu. Jadi tidak ada lagi pembatas antara ruang kudus dengan ruang maha kudus. Sehingga apa? Melalui kematian Kristus di kayu salib, maka kita semua bebas masuk untuk bertemu dengan Tuhan. Katakan amin. Siapapun bisa berdoa kepada Tuhan. Boleh minta doain gak Pak? Boleh. Sebagai pendukung dalam doa. Tapi saudara sendiri bisa langsung berdoa kepada Bapa di surga. Tapi kan pendeta lebih manjur doanya. Siapa bilang? Saudara sama manjurnya karena apa? Saudara dan pendeta sama-sama menerima karya Kristus yang memulihkan hubungan. Sehingga tidak ada lagi batasan bagi doa-doa kita datang kepada Bapa. Nah, setuju katakan amin. Jangan remehkan doa saudara. Pasti sudah berdoa Pak 5 tahun Pak, tapi enggak juga doa saya enggak manjur Pak. Coba aja tambah param kocok saudara. Supaya lebih manjur. Enggak ada, bukan begitu. Ada kalanya Tuhan tidak menjawab doa. Mungkin ada proses yang Tuhan sudah kerjakan atau sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Atau mungkin begini saudara. Tuhan sudah jawab doa kita tapi kita nggak sadar. Karena apa? Kita fokus jawaban doa sesuai dengan maunya kita. Amin. Kayaknya maunya kita tuh lebih oke lah gitu saudara ya kan. Hidup tanpa masalah. Hidup tanpa masalah itu adalah masalah. Yang ketawa pasti ngerti. Karena hidupnya punya masalah. Saudara. Hidup tanpa masalah itu adalah masalah. Amin saudara. Pernah seekor lebah, banyak lebah gitu saudara ya. Banyak lebah dibawa ke bulan saudara. Pakai pesawat ulang-alik. Ya. Lalu dia dilepas. Di hampa hampa gravitasi itu kan, ya melayang gitu saudara kan, nggak perlu kepak sayap saudara kan, dia melayang gitu. Saudara juga kalau pas hampa gravitasi gitu, saudara bisa melayang juga gitu kan, tidur melayang, makan melayang, saudara ya kan, ya. Tapi nggak bisa main layangan karena saudara sendiri sudah jadi layangan, saudara ya kan, udah melayang gitu. Saudara tahu lebah itu hidupnya nggak bertahan lama, saudara. Dia mengalami kerusakan pada otot-ototnya.
Metabolisme tubuhnya terganggu. Karena apa? Karena tidak ada gerak. Tidak perlu gerak tapi sudah melayang. Akhirnya apa? Mati. Jadi saya mau katakan, kalau hidup tanpa masalah, itu adalah masalah. Enggak ada amin. Apa udah terlalu berat dengan masalah jadi enggak ada amin. Iya kan? Atau Pak jangan begitu dong Pak, jangan mengimani ada masalah dong. Dengar ya. Orang bilang begini, jangan nyanyi ujilah aku, selidiki aku, nanti Tuhan uji. Ujian itu enggak usah diminta. Enggak usah didoain, dia akan datang sendiri dengan kapasitasnya terhadap saudara. Yang setuju katakan amin. Yang berkata amin siap diuji. Iya kan? Nah, saudara perhatikan baik-baik. Yang paling penting adalah kita punya sauh. Amin. Kapal itu nggak pernah khawatir, dia kalau orang bawa kapal nggak pernah khawatir. Oh nanti ada gelombang besar. Ya mungkin kalau ada cuaca ekstrim ya mungkin harus menyelamatkan diri. Itu saya setuju. Tetapi kalau nelayan saudara, kalau ada angin dikit langsung mendarat. Gelombang gede dikit langsung mendarat. Iya kan? Terus apa lagi saudara? Terus kalau misalnya ada badai-badai yang biasa begitu langsung mendarat. Ya nggak dapat ikan. Ujung-ujungnya mancing di pasar ikan. Saudara. Iya kan? Tapi ketika dia melaut, dia nggak pusing dengan yang namanya gelombang, angin, bahkan mungkin badai sekalipun. Karena apa? Dia punya sauh. Dalam menghadapi kehidupan ini, yang paling penting bukan tidak ada badai, bukan tidak ada gelombang, bukan tidak ada angin. Bahkan bukan tidak ada arus laut yang bisa membawa saudara hanyut. Tetapi apakah saudara punya sauh? Sauh itu apa? Pengharapan yang dibangun berdasarkan kebangkitan Kristus yang menyatakan setiap firman yang dikatakan oleh Tuhan, ya dan amin. Itu yang paling penting. 1 Tesalonika 5 ayat 8 dikatakan, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirakan iman dan kasih dan apa? Berketopong pengharapan keselamatan. Artinya apa? Pengharapan itu melindungi pikiran kita, saudara. Dari berbagai macam kekalutan, kepanikan dan sebagainya. Karena apa? Pengharapan itu yang membuat tenang. Ketentraman dan damai sejahtera itu bukan berbicara masalah situasi di luar. Amin. Tapi itu berbicara masalah situasi hati di dalam. Situasi ketenangan hati sangat tergantung pengharapannya ada atau tidak. Amin. Mari kita lihat bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga dikatakan begini saudara. Perubahan apa yang terjadi ketika Yesus bangkit? Yang ketiga adalah dari tawar hati menjadi apa? Semangat beritakan kebangkitan Kristus. Matius 28 ayat 8b dikatakan, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Ketika mereka tahu Yesus bangkit, mereka bersemangat. Karena apa? Mereka percaya apa yang dikatakan oleh kitab suci. Jauh peristiwa itu terjadi sudah dikatakan. Bahkan Yesus sudah berbicara selama dia mengajar kepada mereka. Dan hari ini terjadi kebangkitan itu. Mereka bersemangat untuk memberitakannya. Karena apa? Yang mereka beritakan Tuhan yang bangkit dari kematian. Seharusnya ketika saudara memberitakan tentang Yesus. Berbicara kepada orang-orang. Saudara punya semangat. Karena apa? Yesus yang kuberitakan adalah Yesus yang bangkit. Dia tidak tetap berada dalam kuburan. Enggak. Bahkan aku merasakan dampaknya dalam kebangkitan Kristus itu. Ya. Ini kalau endorse barang, produk, semangat daripada endorse Yesus. Iya kan? Wah kalau barang ini Pak. Ini loh Pak, buatan luar negeri. Iya kan? Wah ini bagus sekali. Kayaknya enggak ada cacatnya gitu saudara. Tapi kenapa kita berbicara tentang Yesus? Kayaknya kehilangan semangat, saudara. Atau banyak orang punya kepahitan dengan Yesus, saudara. Ya kan? Karena mungkin doanya gak dijawab, karena mungkin kondisinya gak berubah. Coba cek baik-baik yang salah Yesus atau kita. Mereka bersemangat memberitakan itu. Bahkan saudara perhatikan baik-baik semangat ini saudara. Kalau saudara perhatikan, semangat ini memantik semangat penginjilan yang luar biasa, yang semakin besar saudara. Kalau saudara bisa lihat dalam kitab sejarah, itu kisah para rasul, di mana mereka memberitakan tentang Yesus bukan di tengah situasi yang nyaman.
Mereka terancam, mereka teraniaya, mereka dikucilkan, bahkan mereka banyak kehilangan pekerjaan. Sehingga apa? Jemaat Yerusalem mengumpulkan dari harta kekayaan mereka, mereka jual lalu mereka bawa uangnya ke kaki para rasul untuk dibelanjakan pemenuhan komunitas Kristen yang pada saat itu teraniaya. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Semangat itu semakin besar, semakin besar, semakin besar. Makin dianiaya, makin besar semangatnya. Makin dihambat, makin merambat mereka. Sampai ke Asia Kecil, bahkan sampai ke Indonesia. Walaupun melalui kurun waktu yang cukup panjang. Tapi saya mau katakan, semangat memberitakan Injil diawali dari mengetahui tentang kebangkitan Kristus. Yang adalah inti daripada pemberitaan Injil. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau hari ini mungkin kau ada yang tawar hati. Mungkin kau ada yang lemah. Mungkin hari ini kau ada yang galau. Mungkin hari ini kau ada hal yang menekan kehidupanmu. Dengar baik-baik. Yesus yang bangkit dari kematian itu tetap ada bersama dengan saudara. Dan setiap kata firman Tuhan yang dia sampaikan dalam kehidupan saudara, tidak ada yang gugur. Cuman mungkin perlu waktu untuk itu terjadi dalam hidup saudara. Kuatkan iman saudara, kuatkan hati saudara. Jangan terus tinggal dalam ketawaran hati. Satu ayat firman Tuhan, ayat terakhir Roma 8 ayat 11 dikatakan begini. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Artinya apa? Roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Roh itu juga ada dalam kehidupan kita. Artinya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kapan kita menerima? Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus itu ada dalam kehidupan setiap kita. Dan Roh itu juga menghidupkan tubuh kita. Artinya apa? Tubuh yang takluk terhadap kuasa dosa. Tubuh yang takluk terhadap berbagai penderitaan. Sehingga sering pahit, sehingga sering kecewa, sehingga sering mengalami kesedihan dan sebagainya. Tubuh ini takluk terhadap hal seperti itu. Karena tubuh ini adalah tubuh yang fana. Tetapi ketika roh itu ada. Yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati itu diam dalam hidup kita. Dia akan menghidupkan kita. Sehingga kita mampu menghadapi segala sesuatu. Karena roh yang membangkitkan Kristus itu dari antara orang mati juga ada dalam kehidupan kita. Ini seringkali tidak digunakan oleh orang percaya. Tidak dipahami oleh orang percaya. Sehingga apa? Sehingga tetap terpuruk, tetap patah semangat, tetap sedih, tetap hilang pengharapan, tetap tawar hati. Pahami dengan baik. Yesus telah bangkit dari kematian. Katakan kiri kanannya, Yesus telah bangkit. Semangat! Amin saudara. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan. Ketika Yesus bangkit. Hubungan manusia dipulihkan dengan Tuhan, dengan Bapa di surga. Pemulihan hubungan itu bukan hanya bicara masalah doa tidak terhalang. Tetapi pemulihan hubungan itu bicara tentang supply. Bukan hanya segala berkat, tetapi kekuatan baru dalam kehidupan kita setiap hari. Amin saudara. Sehingga ketika engkau membuka tanganmu di hadapan Tuhan setiap pagi. Ketika engkau membaca Alkitab setiap pagi atau kapanpun saudara baca, saudara akan menerima suplai kekuatan itu. Karena apa? Kebangkitan Kristus memulihkan hubungan kita dengan Bapa di surga. Dan itu bukan hanya bicara masalah bebas berdoa, tetapi Bapa memberikan kekuatan setiap hari dalam kehidupan kita. Bahkan dia bukan hanya memberikan kekuatan, dia taruh rohnya dalam hidup kita. Itulah sumber kekuatan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.